supaya apa, nanti bisa dikonversi. Alasannya karena sudah tidak lagi ada irigasi teknis, hanya irigasi seperti itu. Nah inilah apa namanya yang realitas yang terjadi di lapangan seperti itu. Belum lagi ada persoalan-persoalan sumber daya manusia. Kita tahu bahwa SDM di pertanian ini kan yang relatif dalam tanda kutip ya pendidikannya rendah. Usia pun juga sekarang sudah pada tua-tua. Banyak anak muda yang apa namanya sudah tidak tertarik lagi di pertanian. Tidak lagi tertarik di pertanian. Mengapa? Ya tentu saja ya karena tidak menjadikan sebagai satu apa namanya harapan untuk dia bisa hidup dari sektor pertanian. Sekolah-sekolah ya jurusan-jurusan pertanian pun di beberapa perguruan tinggi yang tentu saja bukan perguruan tinggi terkenal seperti IPB, UGM dan seterusnya, mereka pun selalu terus mengalami penurunan jumlah mahasiswa. Bahkan ada satu perguruan tinggi negeri ya, menerima mahasiswa peternakan misalnya hanya 15 orang, padahal dosennya 150 ya. Lebih banyak dosennya, jadi satu mahasiswa dibimbing 10 dosen. Nah nanti akan jadi mahasiswa pinter-pinter semuanya. Ini fakta-fakta seperti itu yang terjadi. SDM, kelembagaan petani pun juga lemah ya, sehingga petani betapa didikte oleh para tengkulak yang menentukan harga tengkulak ya, padahal kita tahu harga ini kadang-kadang meskipun misalnya cabai pernah naik sampai 60.000, sebetulnya di tingkat petani sih tidak kurang, paling tinggi juga 20.000. Jadi sebetulnya yang menikmati itu adalah pedagang. Ini petani sendiri tetap ini disinformasi pasar. Mereka tidak tahu sebenarnya harga pasar itu berapa. Nah, kalau kelembagaan petani ini kuat, tentu saja ini akan apa namanya akan semakin kokoh, gitu ya. Jadi ada posisi tawarnya menjadi tinggi, gitu ya. Nah, inilah gambaran tentang tantangan-tantangan yang dihadapi dalam dunia pertanian saat ini. Petani-petani kita adalah orang-orang itu apa yang memang tentu saja ada kewajiban kita bagaimana untuk mereka itu bisa hidup, survive. Mereka tetap bisa hidup dan tentu saja ini menjadi sebuah tantangan bagi kita. Ya, tentu saja memang intensifikasi harus ya karena kita dengan lahan yang makin sempit bagaimana tetap bisa menghasilkan seperti 2-3 kali luas lahan yang sebelumnya begitu. Tentu saja ini menjadi ya bagian dari riset ya dan tentu saja juga temuan-temuan teknologi yang kira-kira bisa dimanfaatkan untuk bisa meningkatkan produktivitas. Tetapi tentu saja ya kalau terus tergerus oleh konversi lahan ya tentu saja memang akan makin habis ya. Nah, tentu saja tidak mau nanam di mana lagi. Nah, tentu saja ya kita harus ekstensifikasi juga. Nanti itulah mengapa perlu ada satu upaya yaitu yang namanya food estate itu adalah salah satu solusi sebetulnya. Bagaimana supaya ada lahan-lahan baru, ada lahan-lahan skala luas, pertanian skala luas yang akhirnya apa? Bisa kompetitif ya. Kalau di negara-negara maju dengan teknologi yang dipakai, tentu saja ya karena dikelola secara apa namanya modernisasi ya tentu saja ya dia bisa